Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Puji Tuhan, kita telah masuk lagi di awal pekan dan hari-hari sangat cepat berlalu ya saudara. Tetapi saya mengingatkan kembali, kiranya hari-hari yang telah kita lewati janganlah berlalu dengan sia-sia. Dan tetaplah terus belajar di dalam kehidupan ini. Dan hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati. Dan sampai hari ini Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Agar hari-hari kami tidak berlalu dengan sia-sia, kami mau melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Sebab itu Bapa, bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan ajari kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 3 Maret 2025 tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus, naung manubuhon hita padua lihon, sian godang ni asini rohana. Marite hite haheheon ni Yesus Kristus, sian akanamate, asa marpakirimon namangulu hita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan kematian kita di dalam kematiannya, dan membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kitab Roma mencatat upah dosa ialah maut. Karena semua kita telah berdosa, maka bagian kita adalah kematian karena dosa-dosa kita. Tetapi sebagaimana yang telah saya katakan di awal tadi, karena kasih Allah yang besar, kita diselamatkan. Karena kasih-Nya yang besar, kita dibenarkan. Tetapi bukan karena kita telah diselamatkan, bukan karena kasih Allah yang besar kepada kita, maka kita hidup semau-maunya. Maka kita hidup menurut keinginan kita saja. Tetapi justru bukan kita lagi yang hidup di dalam kita, tetapi kita hidup di dalam Kristus, dan Kristus telah hidup di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, kita tidak boleh lagi hidup menurut manusia lama, tetapi kita harus hidup menurut manusia baru. Bagaimana seorang yang telah dilahirkan kembali sebagai bayi yang tidak bisa apa-apa, yang hanya mengharapkan belas kasih orang tuanya, dan bayi yang merindukan susu yang murni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus, kita telah diperbaharui, kita telah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, kita diminta untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Keluar dari kegelapan dunia, masuk ke dalam terang surga, masuk ke dalam terang Tuhan, melakukan segala hal-hal yang berkenan kepadanya. Jika kita dikasihi,
Jika Tuhan mengasihi kita, bukan berarti apa yang terjadi dalam hidup kita aman-aman saja, baik-baik saja. Bukan berarti semuanya akan menjadi terlihat seperti tidak ada masalah. Tetapi justru sebaliknya, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin banyaklah ujian demi ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ujian itu menyusahkan, ujian itu menyakitkan, tentu. Tetapi yakin dan percayalah, kita akan mampu melewati ujian demi ujian itu. Kita akan mampu melewati berbagai-bagai pergumulan itu. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pisau tidak menjadi tajam begitu saja. Tetapi pisau akan menjadi tajam jika ia akan terus diasah. Demikianlah hidup kita. Demikianlah iman kita. Kita harus diasah oleh berbagai-bagai persoalan. Berbagai-bagai masalah kehidupan. Tetapi ketika proses pengasahan itu telah selesai, maka pribadi kita, hidup kita sudah menjadi pribadi yang berkilau, yang berharga, karena kita telah melewati proses yang mungkin tidak mudah kita lewati. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses itu memang tidak mudah. Proses itu adalah penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mempunyai cara untuk menolong kita. Berbagai-bagai peristiwa diizinkan terjadi agar kita dibentuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, sehingga kita mampu menghadapi apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Agar kita kuat dan tahan sampai hari Tuhan tiba. Karena hari-hari ini jahat dan kita terkadang memang sering terjatuh. Oleh sebab itulah kita harus terus mengasah iman kita. Kita harus tetap diuji supaya kita mampu melewatinya. Sebab itu marilah kita terus memuji Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya Dia lahir dan Dia mati serta bangkit untuk menyelamatkan kita. Supaya kita hidup di dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan itu masih di depan. Tetapi ketika kita punya pengharapan, tidak ada satupun ketakutan. Ketika kita punya pengharapan, kita mempunyai kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan. Tetaplah kuat saudara, tetaplah memuji Tuhan yang maha baik yang telah menyelamatkan kehidupanmu, dan teruslah bertahan menjalani hari-hari kehidupan dengan penuh pengharapan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi takut dan kami tetap diingatkan untuk tetap teguh penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami, semua akan mendatangkan kebaikan jika Tuhan beserta dengan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan dan perencanaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukannya dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberkati sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang penuh pergumulan, dan mereka yang berduka cita. Biarlah jalan keluar Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami, dan Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka senantiasa. Demikian juga bagi saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati obat dan makanannya, memberkati dokter, para medis dan keluarga yang merawatnya. Dan biarlah mereka beroleh kekuatan dan juga kesembuhan yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mau memuji Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.